mau berangkat ke Malaysia terus gagal, tapi karena rezeki itu udah ditentukan di Indonesia. Jadi saya itu 8 bulan nggak kerja. 8 bulan? 5.000 modal pertama saya. Dijual besok paginya jadi 12.500. Itu yang untungnya ini. Sampai berapa, Bang? Paling banyak, Bang? Ya kadang-kadang ya sampai 45 juta. 1 bulan. Kalau nggak kabur mas saya itu mau dihajar mas saya. Nggak diteriakin maling mas saya. Biasa aja saya kalau ada kayak gitu nggak teriak maling, nggak teriak maling, dihajar sendiri mas saya. Kalau nggak kabur itu dihabisin mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada malam hari ini saya berkunjung ke salah satu sahabat atau teman saya yang beliau ternyata tidak pernah pergi ke luar negeri tapi sukses jualan di Jakarta. Nanti kita ngobrol sahabat. Dan sekarang Masya Allah beliau membangun rumah, Masya Allah bagus banget. Pokoknya ikuti videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan share ke media sosial kalian semua. Masya Allah sahabat, kita sudah ada di depan rumahnya nih. Mobilnya masih plat B sahabat, Jakarta. Dan katanya beliau pulang sekarang karena dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Nanti kita ngobrol. Assalamualaikum. Ini Masya Allah. Ini Alhamdulillah. Tadi sudah nelpon sahabat. Akhirnya ketemu dengan Abah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya Mbak? Mantu. Oh mantu, nih Masya Allah. Bah, ini dengan Abah siapa? Haji Faiz. Haji Faiz. Sudah lama Bah dari Jakarta Bah? Udah 22 hari nyampe sini. Oh di Jakartanya. Di Jakartanya udah kurang lebih 32 tahun. 30 tahun kerja di Jakarta. 32 tahun. Ada di Jakarta ya? Jakarta. Biasanya kalau pulang memang saat-saat hari raya ini Bah? Bukan, kalau saya sering pulang. Oh, yang jaga di Jakarta? Ada anak. Anak sama ya? Pekerja biasa. Sudah ada berapa pekerja Bah? Insya Allah sekarang 5 sama anak. Oh 5 ya? 5 sama anak. Ini Mbak, biar ada motivasi bagi yang lain juga berbagi kisah mengenai Abah selama di Jakarta. Kalau Abah sendiri jualan apa Mbak di Jakarta Mbak? Jualan sayur mayur, sayur dari daun-daunan. Oh, seperti singkong, kangkung, bayam, tanahnya itu. Terus daun paya Jepang, kemangi, apa yang ada. Kadang-kadang sampai 16 macam dagangan, kadang-kadang itu. Jadi genjer daun itu banyak macamnya gitu. Oh ini satu keluarga ada di Jakarta semua ini Bang? Ada di Jakarta ya, baru 17 hari. 17 hari cuman di sini ya, setelah itu balik lagi. Bah ini saya mau nanya Bah juga Bah. Kan Abah dari 30 tahun yang lalu ada di Jakarta kan? Dari awal memang sudah kesayuran atau memang pindah-pindah pekerjaan Bah? Dari dulu pertamanya bukan mau dagang sebetulnya. Pertama mau balik Malaysia, mau berangkat ke Malaysia. Tapi rezeki itu dari Allah ditentukan di Indonesia, di Jakarta. Jadi terus jadi bisa dagang di Jakarta. Di Jakarta. Jadi gak jadi yang ke Malaysia ya? Jadi ke Malaysia. Bah, sampean berangkat pertama kali ke Jakarta Bah, itu kan berdagang sayuran ya? Modal pertama itu berapa Bah? Bukan, saya berangkatnya begini. Berangkat itu mau berangkat ke Malaysia terus gagal, tapi karena rezeki itu udah ditentukan di Indonesia. Jadi saya itu 8 bulan nggak kerja. 8 bulan di mana? 8 bulan nggak kerja, diam di rumah Haji Gapur. Haji Gapur itu yang mau berangkatin saya ke Malaysia. Tapi saya itu begini, apa sih sadar, nggak pernah saya minta duit yang masuk. Karena kenapa?
Karena saya itu udah ditakdir rezeki saya itu sama Allah ditentukan di Indonesia. Oh, jadi sudah bayar ke Haji Ghafur itu waktu itu untuk berangkat ke Malaysia ya? Malaysia. Nah, terus Bah? Dan terus untuk modal pertama itu saya kerja siling di Jakarta tetangga. Siling itu apa ya? Atap rumah ya? Atap rumah? Gepek. Iya, betul. Nah, plafon rumah. Ya. Nah, terus? Katanya Pak, saya sebelum haji, sebelum haji itu Haji Muhammad Sahari. Muhammad Sahri, ya. Jadi Pak Sahri bisa sampean bikin ini, plafon ini bikin siling. Kalau Malaysia siling. Oh bisa, kayak gitu. Terus langsung itu, saya itu setelah kerja 5 hari jatuh. Jatuh dari? Kursinya jatuh. Oh, jadi, di pekerjaan ya, di pekerjaan. Terus saya itu tadinya kerja perhiasan, bikin tempat meja apa. Akhirnya saya nggak bisa, saya bilang sama istri saya udah nggak bisa kerja lagi. Saya berangkat ke Induk, mau dagang saya. Dagang pertama itu saya nanas. Oh, nanas. Nanas BS. Jadi saya beli nanas BS 50 biji, harganya ya cepet. Jadi 5.000 modal pertama saya. Dijual besok paginya jadi 12.500. Jadi untungnya 7.500. Tapi waktu itu nasi cuma 250 perak. Oh, waktu itu udah besar itu ya. 92 awal. Tahun 92 awal. Itu alhamdulillah itu penghasilan pertamanya itu udah lebih dari 30 piring nasi. Penghasilan pertama. Nah, ke besoknya lagi saya untungnya 12.500. Modal beli cepet saya modal 10.000, dapat duit 22.500. Jadi terus nambah terus akhirnya sampai sekarang nanasnya nggak didagangin, malah sayur yang didagangin. Jadi suksesnya apa di sayur ya? Ya terus dari pertama dagang saya nggak pernah ini, nggak pernah apa, alhamdulillah langsung nggak pernah rugi lah. Mbak, untung terbesar sampai berapa, Mbak? Pernah untung berapa pas ramenya misalnya pas sama hari? Ya itu nggak masalah ramenya. Kalau masalah untung itu kadang-kadang kalau sayuran murah, jualan stabil itu yang untungnya ini. Sampai berapa, Mbak? Paling banyak, Mbak? Ya kadang-kadang ya sampai 45 juta satu bulannya ya. Iya, sampai pernah nyampe. Pernah yang waktu bikin rumah itu 1 bulan saya bisa dikirimin gocap mah anak-anak yang 50 juta. Bulan, 50 juta. 50 per bulan. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau yang 30 itu ambil rata-rata ya. Kecilnya. Iya, rata-ratanya kecil-kecilnya. Masya Allah nih sahabat. Jadi tidak harus ke luar negeri, di Jakarta pun kalau kita sudah ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki yang banyak, walaupun hanya jualan daun singkong sama kangkung bisa 30 juta ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini baru bangun atau gimana nih, Bah? Baru bangun setelah Koron. rumah Lurah Galah. Oh, pernah calon lurah juga. Nyalonin Lurah Galah baru bangun saya. Masya Allah. Ini sekitar 3,5 tahun baru jadi. Baru jadi ya. Kalau sampean udah berapa tahun, Mas? Di Jakarta. Iya. Ya semenjak jadi mantu. Masih banyak jadi mantu. Oh. Nah, jadi kurang lebih sampai sekarang itu kalau saya mantu kurang lebih ya sekitar 18 tahun. Di Jakarta juga. Iya, pokoknya mantu langsung di Jakarta. Siap. Mbak, ini Mbak juga biar jadi pelajaran bagi teman-teman yang ingin sukses ke Jakarta ini, apa saja Mbak tipnya, Mbak? Apanya itu? Saran-sarannya apabila mau bekerja ke Jakarta itu apa saja yang harus dilakukan? Oh, nomor 1 kunci itu kalau ingin sukses, nomor 1 jujur. Jujur ya. Nomor 2 sholat. Pertama sholat. Nomor 1 sholat, nomor 2 jujur. Nggak ada lagi kunci itu. Kalau pengen sukses. Kalau ya nggak jujur nggak bakalan sukses. Apalagi nggak sholat, nggak bakalan sukses. Nomor 1 itu sholat, ya jujur. Kalau kerja sama saya, anak-anak ditarget sama saya. Permintaan saya 1 sholat, 2 jujur. Kalau nggak mau gitu, kadang-kadang nggak betah. Saya minta sama Allah, kalau nggak jujur, nggak sholat, nggak jujur itu, saya minta jangan betah sama saya kan. Itu aja saya. Masya Allah tuh. Anak-anak itu suruh jujur aja. Siap. Bah, kan setiap
orang yang melakukan bisnis itu kan biasanya Bah ada untung ruginya ya kan. Kalau Abah sendiri pernah mengalami rugi apa enggak Bah? Alhamdulillah tidak. Enggak pernah ya? Cuman karena kalau misalnya dagangan itu masih ada sisanya, kadang-kadang ada satu bak itu masih satu bak sisanya dagangan, tapi alhamdulillah saya nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi, masih cuman tipis gitu kalau nggak habis. Kalau masalah rugi nggak pernah saya mulai dagang, nggak pernah saya rugi. Ya, jadi kalau misalnya kan sayuran kalau sampai 1 hari itu kan rusak Bah. Kalau nggak habis itu biasanya diapain sama Abah? Kalau punya saya, ya alhamdulillah habis. Kalau nggak habis, saya pesan sama anak-anak, jangan ditaruh di pasar, jangan dicacak, disedekahin maka kampung saya. Oh, langsung disedekahin ya. Dibawa pulang pulang langsung buat sedekah sama tetangga. Jadi tetangga itu girang, itu bahagia, mudah-mudahan berkah doanya tetangga itu. Jadi saya wasiat saya jangan taruh di pasar, jangan dicacak, bawa pulang buat sedekah. Pernah saya itu sampai 1 bak nggak habis. Satu mobil, bak satu bak itu bahkan kalau saya belanja itu 1 mobil monjung. Cuman pernah itu saya keliru ngecek, sisanya itu lebih 100 kabung. Itu tapi saya buat sedekah, tapi saya nggak rugi. Alhamdulillah nggak rugi. Bahkan masih bisa sedekah ya. Sedekah itu sedekah mungkin yang bisa diganti 10 kali lipat itu Pak. Itulah. Doanya yang janji Allah itu nggak pernah meleset. Ya doanya warga ya itu lagi. Nah, kalau mengenai rintangan Pak atau cobaan selama ada di Jakarta itu apa saja Pak? Ada aja, kalau masalah cobaan ini ada, yang mau begini-begini masih ada. Malah saya pernah kecolongan di rumah itu motor diambil. Oh pernah Pernah. Di pasar pernah. Masa itu motor saya habis ngangkut dagangan motor. Kalau di Jakarta motor itu kan sepeda motor. Ya, di sana motor mobil. Ya. Di Jakarta motor saya pernah udah sampai dol. Motor saya itu Shogun 97. Ya waktu itu 97 juga. Tahun 97. Masih baru-barunya ya. Masih baru-barunya mau diambil, saya pesan sate, malah hati saya itu begini. Nah, ntar motor saya itu ada yang ngambil. Pas itu nyampe motor langsung itu udah dol, udah mau dia ini. Cuman mas saya ditanyain, saya bawa helm yang hadiah dari dealer, saya dipegang begini, mau diapain motor mat? Saya ketawa, cuman enggak mau jajal aja, langsung mas saya dihantam balanya 3 kali, dia lumpuh sama motor. Setelah itu dia kabur. Kalau nggak kabur mas saya itu mau dihajar mas saya, nggak diteriakin maling mas saya. Biasa aja saya kalau ada kayak gitu nggak teriak maling, nggak teriak maling, dihajar sendiri mas saya. Wow. Kalau nggak kabur itu dihabisin mas saya. Gitu. Jadi harus. Yang penting itu saya tuh nggak salah. Kalau saya disalahin nggak ada ampun mas saya. Gitu. Siap. Harus berani juga. Harus berani. Karena kita itu yang 3 perkara itu harus diperangi. 1 agama, 2 ya harta, 3 istri. Itu harus diperangi kalau ada masalah kayak gitu. Saya itu nggak ini sama orang lain kalau masalah itu saya. Nggak ada ampun saya kalau ketemu. Prinsip pernah orang. Saya bacok maling di rumah, ada mau ngambil di lingkungan saya, dibacok ya 2 bulan kemudian meninggal, nggak keluar darah itu. Celuritnya mas saya itu dari Kiai Sujani itu biasa itu. Tuh ini. Jadi kalau permasalahan itu masih ada. Tapi tetap berani asalkan benar ya Pak. Harus berani. Jangan kalau kita nggak salah nggak berani. Tapi kalau kita salah kan nggak boleh berani. Kalau salah maka kita kalau harus. Kita benar, orang yang salah kita ini harus berani. Siap. Itu harus. Itu prinsip orang Madura Pak. Prinsip orang Madura. Iya. Daripada putih mata lebih baik putih tulang ya Pak. Iya. Siap. Ya, jadi masalah riwayat sekira ini harus dipakai. Wah, siap. Kok saya jadi merinding nih Pak. Kalau persaingan Pak, dari persaingan? Oh, persaingan itu kalau menurut saya, kalau persaingan dagang, kan saudara semua persaingan, jadi lapak saudara, ya semua banyak saudara, tapi nggak masalah kalau mas saya. Malah yang ini yang lebih sukses daripada saya itu, yang kerja sama saya semua. Yang kerja sama saya lebih sukses daripada saya, tapi nggak masalah. Rezeki itu nggak ketukar kok dari Allah. Yang ngasih itu rezeki itu Allah. Jadi nggak masalah kalau saya masalah saingan begini nggak jadi masalah kalau menurut saya sendiri gitu. Siap. Yang penting sama-sama benar, tidak melanggar. Benar, nggak melanggar dan
Kita ini yang dicari yang dirithi Allah aja. Siap. Mbak, kalau sampean sendiri rencana mau di Jakarta terus atau ada rencana pulang ke Madura, Mbak? Ya nggak tahu. Saya kan sekarang udah bikin gudang. Oh, di sini. Di sini di atas ini di gunung udah bikin gudang baru kelar. Jadi bikin gudang baru kelar. Ini rencana itu mau diisi tahun sekarang. Tapi nggak tahu. Gudang apa, Pak? Karena rencana itu mau nimbun tembakau. Oh, tembakau ya. Oh, berarti gudang besar, Pak ya? Gudang besar. Alhamdulillah muat insyaallah kalau cuman 200 ton itu muat. 200 ton tembakau ya. Oh, berarti besar. Keringnya ya. 200 ton. Dan ya karena saya udah tua, nggak selalu di Jakarta. Mana akhir-akhir ini saya sering di Madura. Sudah lebih banyak di sini ya. Sudah lebih banyak di sini. Kemarin di Jakarta 20 hari, di Madura 2 bulan. Iya, kalau tiap bulan kirimannya 50 juta, Pak, lebih baik di sini aja, Pak. Kalau Bangun udah. Itu ya nggak tentu. Kadang-kadang ya kalau dagangan lagi mahal belanjanya itu ya sedikitan pendapatan. Oh, jadi yang di belakang yang di gunung itu gudang sampean yang baru itu, Pak? Iya. Tuh hampir setengah M itu, Pak, kayaknya kalau. Ya emang itu habis sudah 400 juta, belum ada kantor. Belum ada kantornya ya. Tapi kalau udah kamar mandi udah ada, tapi kantornya belum, itu udah habis 400 juta itu. Masya Allah. Bah, sampean dulu sekolah sampai apa, Bah? SD, cuman nggak sampai gelar ijazah, SD aja. Nggak lulus SD ya? Nggak lulus, karena ya kalau kelas 6, cuman nggak sampai nggak megang jasa. Iya. Tuh, Mas, sekarang jadi bos sudah bikin kantor nggak lulus SD, Masya Allah. Kalau rezeki Allah yang ngatur, Pak ya. Ya emang kalau rezeki itu Allah yang ngatur, dan semua kerjaan itu kan Allah yang nentukan. Betul. Bukan rezeki itu nggak bisa ditiru, tapi kalau kerjaan bisa ditiru. Bisa ditiru. Kalau pekerjaan bisa ditiru, kalau rezeki nggak bisa ditiru. Oke, mantap, Bah. Nih, Masya Allah, sahabat, kita coba review. Barusan saya sempat minta untuk review dalamnya nih, Masya Allah. Tuh, Masya Allah, Masya Allah. Nggak, soalnya banyak, Pak, yang bilang banyak orang Madura itu kalau bikin rumah cuman bagus luarnya, dalamnya nggak ada isinya, katanya. Ini, Masya Allah. Ini dari beli di sini apa bawa dari Jakarta juga, Pak? Beli di sini. Oh, di sini ya. Ini Bu Hajinya ini yang beli semua. Kalau yang isi dalam ini Bu Hajinya semua yang beli. Siap nih, Masya Allah. Oke, habis berapa nih, Bah, perkiraan, Bah? Enggak, sedikit, enggak banyak kalau ini. Nih, Masya Allah, ini padahal di desa ya, Bah. Kalau dulu Abah kerja apa, Bah, sebelum ke Jakarta? Saya dari keluar Mondo Santri itu ya langsung dagang. Oh, langsung dagang ya. Dagang itu semua saya itu yang di sini puas-puas, mangga ngirim ke Surabaya itu saya dagang terus sampai nikah sama masih dagang. Oh. Ya akhirnya sama Allah takdir juga dagang sayur di Jakarta. Oh, kalau Abah sendiri haji tahun berapa, Bah? Tahun 2001. 2001 haji. Ya, belum ada daftar tunggu. Langsung saya berangkat haji sama istri saya sama bapak bertiga. Langsung bertiga. Kalau anak ada yang sudah haji, Bah? Ini yang barusan mantu itu udah haji. Oh, sama. Itu kalau nggak salah itu 2007. Haji ya. Kalau nggak 2008, 2007 berangkat. Itu murni hasil sayur semua ya, Pak? Murni hasil sayur semua. Masya Allah. Nih, sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabati semuanya, selama kita masih berpegang terhadap kejujuran, tetap menjaga ibadah, dan kita berusaha dengan keras, tidak harus ke luar negeri, di Indonesia pun bisa menghasilkan ya, Pak. Siap. Bahkan Abah ini sekarang sudah memiliki 5 karyawan. Jadi walaupun beliau ada di Madura, tapi di Jakarta ada yang jualan ya, Pak. Ada berapa lapak sekarang? Ada 3 lapak. Oke, ini Masya Allah, Pak. Terima kasih sudah diizinin untuk review tempatnya, Pak. Kapan rencana balik ke Jakarta, Pak? Tapi kalau saya masih lama kayaknya. Masih lama, ada proses ini 100 hari info, terus ada musyawarah di sini, ada tasyakuran di Palekto. Jadi saya itu masih lama kayaknya kalau saya. Kalau
Anak ini kayaknya habis datang jemaah haji ini berangkat kayaknya. Sekitar 5 hari lagi lah kurang lebih ya. Sekitar 5 hari lagi. Di antaranya minggu atau Senin. Gitu. Siap. Kalau saya masih lama. Bah, ini saya minta izin mau dimasukkan ke YouTube biar jadi motivasi bagi yang lain nih, Bah. Ya nggak apa-apa. Siap. Makasih Abah Faiz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.